Inilah RPP yang saya buat. Saya mengambil materi dari kelas 8 pada mata pelajaran IPA, yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ini KD dan indikator pencapaiannya. Saya fokus pada poin 1 dan 2, yaitu menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun, dilanjutkan dengan bunga, buah, dan biji. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Peserta didik juga dapat menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Nah, ini materi pembelajarannya. Selanjutnya metodenya saya memakai pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan, modelnya problem based learning. Ini media atau alat dan bahan yang diperlukan, sumber belajar. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, karena RPP ini difokuskan untuk mengimplementasikan diferensiasi, strategi pembelajaran diferensiasi. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan bagian mana saja yang termasuk ke dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu ada diferensiasi konten. Di sini mengambilnya kesiapan murid dengan cara yang pertama melakukan ice breaking, ikuti apa yang saya katakan. Selanjutnya peserta didik mempersiapkan diri dan perlengkapan yang diperlukan dengan teliti. Selanjutnya masih diferensiasi konten, yaitu ada kesiapan murid dengan cara pemberian pertanyaan pemantik yang masuk ke dalam penilaian assessment for learning, yaitu guru menanyakan bagian tumbuhan itu ada berapa bagian, apakah semua bagiannya memiliki fungsi yang sama. Nah, selanjutnya guru melakukan diferensiasi proses dengan cara menjelaskan paparan KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, alur kegiatan, dan teknik penilaian yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang inti itu sintak model pembelajaran itu masuk ke dalam diferensiasi proses. Nah, di sini ada diferensiasi produk, di mana peserta didik menuliskan hasil pengamatan bagian tumbuhan pada LKPD yang telah tersedia. Nah, adapun diferensiasi produk di sini berbeda-beda, yaitu ada bagian kelompok yang menjelaskan bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, itu masuk ke penilaian assessment as learning. Ini juga menyajikan hasil dari kerja kelompoknya termasuk ke dalam diferensiasi produk. Nah, di sini juga anak-anak menunjukkan gambar dari masing-masing bagian tumbuhan yang mereka bawa. Terakhir di sini ada penilaian assessment of learning yang dilakukan pada akhir pembelajaran, yaitu peserta didik diberikan penugasan berupa tes tulis yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, sekian pemaparan dari saya mengenai implementasi rencana pembelajaran diferensiasi
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini kita bertemu kembali ya di pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin dulu doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Coba lihat teman sekelompoknya. Beda. Reja kenapa? Siapa lagi? Udah, Bu. Udah. Nah, sebelum kita mulai, kita dulu sebentar ya, supaya kalian fokus. Instruksinya, ikuti apa yang ibu katakan. Paham? Kalau ibu bilang mulai, berarti kalian mulai mengikuti. Ya, siap, konsentrasi. Mulai. Ayam-ayam. Bebek-bebek. Ayam bebek. Ayam-ayam. Ada berapa jumlah ayamnya? Berarti saya tidak fokus. Ibu ada 8. Harusnya kalian terus lanjutkan ya. Ada berapa? Tidak usah dijawab, langsung aja. Ada berapa jumlah ayam? Sekali lagi ya. Siap. Cilok. Cimol. Cilok. Cimol SPG. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita ulas dulu materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Pesawat sederhana. Fungsinya untuk apa pesawat sederhana itu? Cuk. Mempermudah pekerjaan manusia. Contoh pesawat sederhana apa? Dorong. Ada lagi? Ya, itu contoh dari pesawat. Nah, hari ini kita belajar materi baru ya. Materinya tentang apa? Struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi, coba siapkan kertas kecil. Dan kasih nama ya. Masing-masing bukan berkelompok, masing-masing. Kasih nama. Coba ibu pengen tahu kemampuan awal kalian. Coba kalian sudah belajar belum di rumah? Sudah? Aku coba. Kasih nama dan kelas. Kecil aja kecil. Boleh bagi-bagi ke kelas. Sudah? Pertanyaannya tidak usah ditulis, jawabannya saja langsung ya. Coba. Menurut pendapat kalian, ada berapa bagian pada tumbuhan? Nah, selanjutnya kalian ditugaskan untuk mengisi LKPD. Ya, di sini ada lembar kerja peserta. Kelompok akar mana?
baru nanti kita simpulkan bersama. Paham? Siap, paham. Coba lihat KPD-nya. Nah, nanti di sini isi dengan nama kelompok. Kalau daun berarti daun, ya. Terus anggotanya siapa saja. Yang diisi angkanya satu dulu, nanti yang lainnya disalin, ya. Kalian fokus dulu pada satu LK, ya. Tapi kan itu semuanya dikasih ya LK ya. Jadi yang dikumpulkan ke ibu hanya satu LK. Nah, terus apa yang kamu perlukan? Yang pertama yaitu 4 jenis bagian tumbuhan. Bawa semuanya? Bawa. Nah, pasti beda-beda kan? Yang kedua pensil warna. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang pertama bekerjalah dengan teman sekelompokmu. Terus amati bagian yang kamu bawa, bagian tumbuhannya. Tuliskan bentuk serta jenis dari bagian tumbuhan tersebut. Masukkan data kamu pada tabel berikut. Masukkan nama bagian tumbuhannya apa, bentuknya bagaimana. Bisa akarnya banyak, bisa ya, atau misalnya akarnya hanya satu, bisa. Terus atau akarnya kecil atau besar. Jenis akarnya nanti apa? Lihat di buku paket ada materi tentang bagian tumbuhan. Jenis akar itu nanti lihat ada 2 atau ada 3 ya. Terakhir kalian jawab atau diskusikan. Yang pertama fungsinya untuk apa, terus ada berapa macam. Yang terakhir kalian gambarkan ya. Gambarkan 2 jenis akarnya itu apa. Kalau misalnya akar A dan B berarti akar A bagaimana, akar B bagaimana, ya, digambar. Nah, yang terakhir simpulkan. Udah beres semuanya? Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa yang wabarakatuh. memperhatikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah kita sampaikan. Nama bagian tumbuhan bawang daun, bentuk struktur akarnya memiliki akar yang kecil, jenis akarnya serabut. Selanjutnya daun bayam memiliki daun akar yang kecil dan termasuk ke jenis akar serabut. Selanjutnya wortel memiliki akar tunggang yang besar, termasuk jenis akar tunggang. Selanjutnya ada singkong yang terakhir memiliki akar yang besar, termasuk jenis akar tunggang. Fungsi akar memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhannya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Ada berapa macam jenis akar? Akar memiliki dua jenis. Yang pertama akar serabut dan yang kedua akar tunggang. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan, akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Contoh akar serabut yakni daun bawang daun, yang kedua daun bayam. Contoh akar tunggang yaitu wortel dan singkong. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sudah presentasi sudah ya? Sudah. Coba sekarang kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Setelah kita mempelajari, dapat mengetahui fungsi, struktur, dan tumbuhan. Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk siapa lagi yang bisa menyimpulkan ada berapa bagian pada tumbuhan?
Awas ya, baliknya. Boleh, ada panjang-panjang sih. Ada panjang-panjang sih. Nah, yang sudah sampai ke depan. Pilih ya kelompok terbaik. Menurut kalian yang paling baik di antara yang terbaik yang mana? Kelompok mana? Yang mempresentasikannya dengan jelas. Kelompok mana? Kelompok? Kelompok akar, selamat berkelompok akar. Nah, perhatikan. Kalian sudah menulis refleksi ya? Coba ibu lihat. Susah menggambar, emang menggambar susah? Sangat senang, merasa senang, menyenangkan dan bisa berdiskusi sama teman-teman, menyenangkan karena bisa bekerja sama dengan baik. Terus, mana lagi ya? Rata-rata kalian merasa senang, alhamdulillah ya. Sebelum ditutup, di rumah kalian pelajari tentang jaringan tumbuhan, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terakhir sebelum berdoa, sebelum ditutup, boleh minta stretching tangannya ke depan. Tangannya semuanya ke depan. Boleh? Semuanya ke depan.